konten teman-teman memang berada dalam ranah itu. Di hal yang sama sebenarnya Google juga menerapkan human approach. Jadi mereka punya sekitar 16.000 raters yang mengacu terhadap EEAT untuk melihat, untuk menilai, memberikan rating terhadap halaman-halaman website yang beredar di search engine. Jadi ada ratingnya sendiri. Gitu. Tapi tentunya nggak terus kemudian cukup subjektif, ya Google cukup tahu lah bagaimana bisa melakukan atribusi yang tepat terhadap rating. Selanjutnya, oke, yang terakhir, menghindari search engine first content. Padahal yang ini yang dominan. Yang ini yang dominan terjadi di media sekarang. Jadi bukan kemudian fokus utamanya menghadirkan manfaat terhadap pembaca, tapi ngejar bagaimana kontennya bisa lebih memiliki ranking di search engine. Jadi coba teman-teman jawab, ketika teman-teman menjawab tidak terhadap semua pertanyaan ini, berarti teman-teman tidak melakukan yang namanya search engine first content. Terus apa bedanya sama SEO? Boleh? Oke. Ketika teman-teman paham terhadap SEO itu sebenarnya membantu konten teman-teman untuk lebih mudah dicari, gitu ya. Tapi yang kita menjadi fokus adalah konten apa yang kita hadirkan. Kalau konten yang kita hadirkan dengan mengacu terhadap search engine bukan kebutuhan pembaca kita, ya, ketika ada Google Core Update siap-siap aja, dampak akan terasa. Gitu. Tentang manfaatkan SEO, Google pun juga punya standar guideline-nya, tapi supaya konten kita lebih mudah dicari, kan ada beberapa teknis yang diperlukan di situ. Oke, slide terakhir. Jadi intinya yang saya mau sampaikan bahwa ketika kita buat konten, pastikan ada value. Tadi Google sudah menerjemahkan value yang diperlukan itu apa di arti. Kemudian pastikan kita memberikan experience yang paling baik ketika user melakukan akses terhadap konten kita. Berarti kita mengacu lagi terhadap core item. Dan tujuan besar kita adalah bagaimana konten kita bisa membangun trust, ya, membangun kepercayaan pembaca terhadap website kita nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ilona. Saya kira pemaparan yang sangat luar biasa ya. People first content. Saya jadi ingat dulu, mungkin Bapak Ibu sekalian juga masih mengingat ketika kita bicara tentang civic journalism ya. Civic journalism ini juga salah satu ikhtiar dulu untuk menyegarkan kembali jurnalisme. Semuanya yang terkenal saat itu adalah start from the people start ya. Jadi mulai dari masyarakat, mulai dari pembaca, itulah sebetulnya yang menjadi kekuatan jurnalisme. Kemudian poin yang kedua yang saya kira menarik tadi adalah komitmen kita pada jurnalisme yang berkualitas dan jurnalisme yang relevan itu sebetulnya sejalan dengan apa yang menjadi logika pencarian Google saat ini ya, saat ini. Dan ketiga, dan saya kira ini yang juga tidak kalah pentingnya adalah punya tempat atau bisa dilihat di Google itu hanya ujungnya, tetapi sebetulnya agar bisa dilihat, yang paling pertama yang kita perlu lakukan itu adalah membuat konten yang memang berkualitas, dapat dipercaya, dan kita punya otoritas, kita punya expertise untuk bisa melahirkan konten seperti itu. Baik, saya kira kita akan eksplorasi ini lebih lanjut di dalam sesi tanya jawab, karena waktu kita terbatas.